kita sendiri mendapatkan informasi bagaimana cara diet itu tuh udah gampang banget kan teman-teman sebenarnya. Tapi kenapa sih ternyata diet itu nggak semudah itu loh buat diraihnya. Ternyata selain faktor makanan, olahraga, tidur yang cukup, dan lain-lain, ada psikologi yang menjadi benteng bagi kita untuk mencapai keberhasilan diet kita itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira apa sih yang menjadi pengaruh keberhasilan diet kita dalam sisi psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tracy Emerald. Hari ini kita akan bahas mengenai psikologi diet. Nah, sebelumnya aku di sini sering banget ngebahas mengenai journey diet aku. Jadi aku lagi program diet. Awal tahun ini aku 83 kilo dan sekarang itu udah 68 kilo. Nah, aku bakal sharing sama kalian gimana sih perjalanan diet aku. Nah, untuk hari ini aku akan bahas mengenai psikologi diet. Jadi teman-teman, sebenarnya kita itu bisa dibilang udah terpapar banget sama apa itu diet, bagaimana cara diet, dari mulai yang expert, mulai dari dokter, mulai dari nutritionist, mulai dari coach, semuanya itu bakal ngasih kalian informasi yang mostly bisa jadi kalian dapat gratis kecuali kalian ikut personal session sama mereka, ya kan. Jadi intinya untuk mendapatkan informasi bagaimana menjalankan diet itu sebenarnya udah gampang banget buat sekarang. Tapi kenapa sih tetap aja banyak yang obesitas? Tapi kenapa sih ternyata diet itu nggak semudah itu loh buat diraihnya? Ternyata selain faktor makanan, olahraga, tidur yang cukup, dan lain-lain, ada psikologi yang menjadi benteng bagi kita untuk mencapai keberhasilan diet kita itu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira apa sih yang menjadi pengaruh keberhasilan diet kita dalam sisi psikologis. Nah, yang pertama teman-teman nih, kalau misalnya kalian lagi program diet tapi ternyata susah banget, kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian. Kira-kira lingkungan sekitar kalian itu mendukung nggak sih untuk program diet kalian? Contohnya nih, kalian aktivitasnya apa? Apakah kalian bekerja? Nah, di lingkungan kerja kalian itu bagaimana teman-teman kalian yang ngajak makan siang kalian? Apakah mereka mendukung sama program diet kalian atau mereka mendukung untuk kalian beli boba setiap hari, atau beli kopi manis setiap hari, atau kalian setiap makan harus tambahin dessert? Nah, termasuk juga orang-orang di rumah, orang tua atau pasangan atau anak, gimana cara mereka dalam makan? Apakah mereka bisa mendukung program diet kamu atau ternyata mereka itu menghambat program diet kamu? Karena ada juga nih yang kita udah diet tapi nggak didukung oleh orang sekitar, walaupun orang sekitar juga pengen kita diet. Contohnya nih, kayak aku sendiri program carnivore diet. Jadi aku itu mengurangi, aku sama sekali nggak konsumsi nasi dan aku nggak konsumsi gula-gulaan, karbohidrat, dan aku cenderung punya craving dulunya terhadap karbohidrat dan gula. Tapi orang rumah aku itu suka banget makan roti, suka banget makan mie, suka banget makan coklat. Apakah itu bisa diminimalisir dengan aku tidak melihat makanan-makanan itu, atau mereka nggak mau kompromi sehingga banyak banget stok roti-rotian, gula-gulaan yang kita harus hindarin di rumah, dan itu membuat kita susah menghindari makanan-makanan yang harusnya kita hindari. Nah, itu juga bisa kita evaluasi gimana lingkungan kita, seberapa mendukungnya lingkungan kita. Nah, kalau misalnya ternyata lingkungan kalian gak mendukung, kalian bisa cari cara gimana caranya kalian punya lingkungan yang lebih mendukung. Misalnya kalian bisa ngomong sama pasangan kalian atau orang tua kalian atau anak kalian kalau misalnya kalian itu butuh support dalam diet. Gimana kalau misalnya pengaturan di rumah dalam hal makan itu disesuaikan lagi supaya kamu bisa lebih mudah menjalani diet. Atau kalau di kantor misalnya kalian biasanya susah banget nih menghindari teman-teman yang ngajak makan dessert segala macem, kalian bisa mulai bawa bekal, jadi kalian lebih tahu apa yang harus kalian makan. Dan kalau misalnya teman kalian ngajak makan di luar, seenggaknya kalian tidak dalam keadaan kelaparan
kepikiran, jadi kalian gak kalap mata dalam makan kayak gitu. Kita harus mencoba siasat-siasat kayak gitu ya, karena dalam hal psikologi ini kita harus berusaha mengendalikan diri. Jadi pengendalian diri itu penting banget dari diri kita sendiri. Untuk faktor yang kedua itu adalah tontonan. Nah, selama ini nih teman-teman, kalau misalnya kalian lagi punya waktu luang, tontonan apa sih yang kalian tonton? Tontonan sendiri itu bisa dari mana-mana ya sekarang, bukan hanya dari televisi, tapi apa yang kalian subscribe di YouTube, apa yang kalian follow di Instagram, itu apa yang kalian tonton. Nah, itu bener-bener sangat berpengaruh sama mindset kalian sehari-hari. Contohnya nih, kalau misalnya kalian dalam sehari itu sering banget nonton orang-orang yang mukbang atau review makanan, review restoran, itu bisa banget menimbulkan hasrat kalian untuk makan gitu ya, yang tadinya kalian gak kepikiran tapi malah bikin nge-encourage kalian pengen masak itu, pengen bikin itu, pengen pesen itu, makanan-makanan yang kalian tonton. Nah, itu juga bisa membangkitkan nafsu makan yang malah menghilangkan pengendalian diri. Jadi baiknya jangan nonton review-review makanan, mukbang seperti itu. Dan juga kalian nonton acara-acara yang negatif isinya. Contohnya misalnya nih, politik lagi memanas gitu ya, kalian sengaja nonton politik yang memanas terus, biasanya itu menimbulkan emosi tuh dalam hati. Nah, itu juga bisa bikin kita itu, kalau misalnya kita punya relationship yang buruk dengan makanan, itu bisa bikin kita itu jadi makan yang harusnya nggak kita makan juga, karena di situ ada sisi emosionalnya teman-teman. Itu percaya deh, itu ngaruh banget. Ketiga, kalau misalnya kalian sering nonton Netflix tapi sambil nyemil, dan kalian punya habit impulsive eating gitu ya, jadi kalian itu bisa makan tanpa kalian sadar apa yang kalian makan. Kalau misalnya kalian duduk sambil nonton dan ada cemilan dan kalian terbiasa untuk nyemil atau makan sambil nonton, baiknya itu dihindarin, karena biasanya kita itu jadi nggak tahu udah berapa porsi dan seberapa banyak kita makan karena impulsive eating kita kayak gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya dari tontonan kita itu kita mencoba menonton hal-hal yang lebih positif, kayak misalnya motivasi atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan seputar kesehatan, berdiet, olahraga, pengembangan mindset, pengembangan diri, ilmu-ilmu psikologis, ilmu agama, atau apapun yang berhubungan dengan penguatan hati. Nah, ini adalah berkebalikannya sama yang tadi. Dengan kita memasukkan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang benar, dan juga kita melakukan afirmasi yang positif, itu tuh bisa benar-benar berimpact sama tubuh kita dalam sehari-hari. Dan ini case-nya itu bukan kayak perlu jangka panjang, enggak. Kalau misalnya kalian mendengarkan saat itu bisa merubah mood kalian dalam beberapa menit, beberapa jam ke depan. Jadi nggak perlu jangka waktu panjang, efek dalam menonton ini tuh kerasa gitu. Jadi bener-bener perhatiin apa yang kalian tonton, jangan sampai yang kalian tonton itu bikin kalian kehilangan kendali dari diri kalian sendiri gitu. Nah, yang ketiga itu adalah strategi isi dapur. Nah, ini sama nih, kalau misalnya case-nya pergaulan atau lingkungan kalian mendukung atau nggak mendukung tapi di rumah. Nah, kalau misalnya di rumah kalian tinggal sama pasangan kalian, sama anak kalian yang memang konsumsi karbohidrat, konsumsi gula-gulaannya sangat tinggi, baiknya kalian diskusiin kalau misalnya itu hal yang bisa bikin kalian craving. Gimana kalau makanannya diumpetin? Gimana kalau makanannya itu nggak dipajang sehingga kalian itu nggak kalap mata saat ngeliat makanan itu? Termasuk juga dengan isi kulkas. Kalau misalnya isi kulkas kita itu isinya makanan-makanan yang nggak bisa kita makan, contohnya di dalamnya ada ice cream, coklat-coklat gitu ya, atau macam-macam lah. Intinya makanan-makanan yang mestinya kita hindarin, baiknya kita komunikasikan sama orang rumah. Nah, intinya kayak gitu. Gimana caranya kita itu berbaik hati dengan diri kita yang lagi on diet ini, supaya memudahkan diri kita, supaya nggak perlu ngelihat makanan-makanan itu sehingga kita jadi kehilangan kendali. Nah, yang keempat nih, kalau misalnya kalian lagi diet, itu menurut aku juga penting untuk mencari komunitas.
Mungkin either bisa komunitas atau coaching atau secara online juga nggak apa-apa. Misalnya nih, kalian itu punya beberapa YouTube influencer yang kalian percaya untuk informasi diet kalian. Kalian bisa ikutin mereka terus. Kayak gimana sih journey-nya gitu. Ada ilmu-ilmu baru nggak sih? Atau kalau community, misalnya nih kayak aku kemarin ngejalanin carnivore diet. Aku ikut namanya SPG Gang. Ada dia itu kayak geng, jadi kayak community carnivore diet yang isinya itu ada coachnya, ada dokter-dokter yang pro dengan carnivore dietnya, dan juga banyak member-membernya yang masuk juga ke dalam situ. Jadi kita bisa lihat progres orang-orang juga. Oh, apa sih keluhannya, gimana sih cara ngatasinnya, terus udah gitu apa yang sebaiknya kita hindarin, apa yang ternyata harus kita benahin. Oh, ternyata kalau orang ngelakuin ini ada after effect-nya seperti ini gitu. Jadi itu ngebangun kontinuitas dari diet kita itu sendiri. Nah, ini terutama buat orang-orang yang susah konsisten nih kayak aku. Jadi community atau coaching atau pokoknya ada orang yang menemani kita dalam diet itu penting banget gitu loh, menurut aku ya. Jadi kalian bisa cari community, bisa kalian cari coach. Tapi kalau bisa coachnya itu either nutritionist atau emang dia itu capable di bidangnya. Jadi bukan cuman misalnya agen MLM yang jualan barang terus udah gitu dia jadi coach. Nah, itu kalau kayak gitu takutnya kalian hanya dicekokin sama produk doang, tapi sebenarnya dietnya mereka juga nggak tahu banget apa yang harus dilakuin sama badan kalian gitu loh. Baiknya dia itu adalah coach yang independen dari penjualan produk ya teman-teman. Tapi ini bukannya aku nggak bolehin barang MLM dibeli atau dijual, karena biasanya mereka ada juga yang bermanfaat atau bagus, tapi aku sendiri nggak pakai suplemen selama diet yang sekarang ini. Nah, yang terakhir, yang kelima dalam psikologi diet yang paling penting itu adalah kita melakukan diet journey atau diet tracker. Sebaiknya nih saat kita menjalani program diet, kita itu punya data bagaimana sih perjalanan diet kita. Nah, apa aja sih yang di track, apa aja sih yang kita catat. Yang pertama itu adalah berat badan dan komposisi tubuh. Kalau bisa kalian punya alat yang ngecek komposisi tubuh, jadi kayak timbangan yang bisa ngecek komposisi tubuh kayak gini. Nah, di situ kalian bisa nge-track setiap hari. Ya, kalau aku itu setiap hari, setiap pagi bangun tidur, setelah ke toilet dulu, aku nimbang. Nah, kenapa penting? Supaya kita tahu gimana sih kenaikan dan penurunannya setiap pagi maupun setiap minggu, maupun nanti kalau kita mau ngerekap secara sebulan juga kayak gitu loh. Yang penting nimbang aja dulu, nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa takut walaupun hasilnya misalnya stagnan, hasilnya naik ya. Kalau kalian naik, kalian jadi harus evaluasi kan kenapa itu naik gitu. Terus udah gitu yang kedua, apa yang kalian makan. Kalau bisa, kalau misalnya kalian udah kayak aku nih menentukan diet carnivore gitu ya, tapi aku itu bukan orang yang bisa konsisten, makanya aku itu punya diet tracker dan aku mencatat apa yang aku makan secara roughly, nggak perlu yang kayak ditimbang berapa ratus gram gitu-gitu, enggak sih, cuman jenis makan apa aja gitu. Jadi aku tahu kalau misalnya aku makan madu, ternyata aku semaput abis itu gitu loh. Ternyata aku nggak kuat dengan manisnya madu, karena setelah makan madu itu badanku langsung sakit. Jadi mungkin itu nggak terjadi sama semua orang, tapi itu terjadi di aku karena aku punya diet tracker dan aku ngecek makanan apa yang aku makan. Jadi aku tahu ternyata madu harus aku hindari karena terlalu manis aku nggak kuat, tubuhku nggak kuat gitu. Terus juga kalau misalnya ternyata aku lagi stres, aku pernah ngecek juga mungkin kortisol aku naik, berat badan aku stagnan cenderung naik, dan aku makan nasi waktu itu, makan nasi, makan mie gitu
ya. Jadi aku cheat meal, terus udah gitu diimbangi dengan aku olahraga sih hari itu juga, terus aku proteinnya tetap cukup, jadi nggak naked carbs ya makannya, terus tidurnya juga cukup. Oh ternyata besoknya aku malah turun setengah kilo dan body fat aku turun gitu ya. Jadi artinya tubuhku itu kalau misalnya aku makan karbohidrat tapi nggak berlebihan, itu bisa nggak masalah sama berat badan aku selama masih kalori defisit. Jadi aku sensitif dengan madu, tapi aku tidak sensitif dengan nasi dan juga mie gitu ya, tepung kalau misalnya jumlahnya sedikit kayak gitu. Itu kan menjadi evaluasi buat diri kita ya kan. Nah, untuk setiap orang itu bakal beda-beda. Sebaiknya kalian itu punya tracker untuk tahu gimana sih makanan ini berakibat sama tubuh kalian gitu. Nah, pengecekan lainnya juga dengan pengukuran badan. Nah, ini baiknya dilakuin bisa seminggu sekali ya. Berisik. Sorry ya, ada pesawat. Nah, kalau pengukuran tubuh itu baiknya sih dilakuin paling cepat seminggu ya, nggak perlu setiap hari atau 2 minggu sekali juga boleh. Nah, ini bisa dibilang adalah pengukuran yang paling akurat dibanding pengukuran yang lain, dibanding cek komposisi tubuh, berat badan gitu ya, segala macam. Tapi yang paling akurat itu adalah pengukuran lingkar tubuh gitu lah. Jadi kita tahu perut kita itu membesar atau mengecil berapa senti, tangan kita membesar atau mengecil berapa senti, paha kita membesar atau mengecil berapa senti, terus bagian mana yang paling cepat turun, bagian mana yang cepat naik. Termasuk juga kalian foto seluruh badan. Nah, kalau misalnya kalian belum pede seluruh badan gitu ya, misalnya aduh masih gendut banget gitu, kalian nggak apa-apa, foto aja gitu loh. Jadi kalian berharapnya adalah nanti gue bakal lihat lagi foto ini setelah gue kurus gitu loh, supaya tahu gimana perubahannya gitu. Dan kalian akan grateful banget kalau kalian punya foto-foto saat kalian itu lagi selama perjalanan diet, di saat kalian sukses nanti gitu. Walaupun itu nggak kalian share ke siapapun ya, itu hanya untuk diri kalian sendiri aja sebagai pengecekan diet kalian gitu. Dan dari sisi psikologisnya, diet tracker ini tuh ngejaga kalian dari kebablasan cheating. Nah, ada nih momen ya, kalau misalnya kita lagi cheat, itu untuk orang-orang yang mudah craving ya, itu bisa menjadi pembatas. Jadi gini loh, kayak aku nih, aku waktu lebaran itu kan cheating, bukan cheat meal lagi yang satu kali, tapi cheat day bahkan berhari-hari cheating gitu ya. Tapi dengan aku punya diet tracker, jadi aku tahu nih setiap hari, setiap aku cheat day itu kenaikannya berapa banyak, dan aku bisa ngecek body fat aku itu naiknya itu seberapa signifikan setelah aku cheating itu. Dan perutku dari foto, dari hasil lingkar ngecek pengukuran tubuh, seberapa banyak sentiannya menambah gitu. Dan karena aku ngeceknya itu dalam skala hari dan minggu, setiap minggu pengecekan ukuran tubuh dan juga berat badan, jadi aku tahu tuh, oh aku mengembang sebanyak ini dalam waktu sekian lama gitu. Nah, jadi ada remnya di situ, kayak oke, ini sudah berlebihan, nuruninnya bakalan susah lagi nih gitu kan. Jadi mari kita back on track lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya tuh yang namanya tracker, dulu aku masalahnya di situ. Jadi pulang ke Indonesia 2 minggu, jadi naik sekitar 6 kilo dari Indonesia. Nah, disertai dengan craving yang udah balik lagi, disertai pengendalian diri yang udah terkikis lagi. Jadi walaupun aku olahraga, tapi aku sudah tidak bisa menahan nafsu makan dan diet seperti awal sebelumnya. Jadi aku akhirnya naik berbelas-belas kilo dan udah nggak bisa turun lagi. Itu kondisinya tubuhku sakit semua dan aku nggak bisa mengendalikan diri sama sekali terhadap
terhadap makanan. Artinya kalau misalnya kita nggak buru-buru nih untuk kembali ke tracknya, bisa jadi malah kebablasan gitu. Nah itu yang lebih susah lagi untuk diatasin ke depannya. Makanya punya diet tracker tuh penting banget. Itu 5 hal dalam sisi psikologis dalam hal diet yang bisa kalian pertimbangkan untuk kesuksesan diet kalian. Nah menurut kalian mana nih yang paling berpengaruh sama diet kalian, yang paling kerasa sama kalian? Coba komen di bawah. Thank you. Dah. Assalamualaikum.